Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat datang di Habib Channel, channel terkeren abad ini. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman mengenai tema atau topik berupa pertanyaan, yaitu kerja apa sih yang dicari. Nah, pasti kalau ditanya sama teman-teman semuanya, terutama yang bekerja sebagai karyawan, apakah di perusahaan, pabrik, di kantor, dan di perusahaan-perusahaan jasa lainnya, kalau ditanya kerja apa sih yang dicari, pasti jawabannya ya uang lah, udah pasti kerja ya cari uang. Nah, sebenarnya kalau memang tujuannya kerja cari uang, tanpa Anda pikirkan itu uang, asal Anda bekerja dengan baik sesuai dengan aturan perusahaan, sesuai dengan job desk yang diberikan oleh perusahaan, pasti tiap bulan Anda akan dapat uang yang namanya uang gaji yang dikirim ditransfer oleh perusahaan ke rekening Anda sebagai imbalan karena Anda telah bekerja setiap bulan. Nah, lalu kalau nggak dipikirin, lalu apa dong? Apa dong kita kerja? Nah, saya akan muncul lagi dengan pertanyaan yang kedua. Nah, kalau emang Anda bekerja mencari uang untuk mendapatkan income berupa uang, pertanyaan saya, pasti kalau ditanya apakah Anda ingin mendapatkan income yang besar atau sekedar apa yang Anda terima oleh perusahaan? Ya pasti jawabannya pengen income besar lah, pengen penghasilan besar, pengen income yang besar. Nah, lalu kalau memang kita bicara income besar, apakah dengan kita bekerja di perusahaan, apakah kita bisa punya penghasilan income yang sangat besar? Jawabannya relatif. Kalau misalnya katakanlah kita sebagai pekerja pemula, minimal dengan kita melamar kerja di perusahaan, apakah itu tamat SMA atau tamat kuliah, itu kita udah bergaji 3-5 juta per bulan sebagai tenaga pemula, itu udah hebat. Kita tahu sendirilah bagaimana di Indonesia kan mengenai income, kan sudah ada standarnya, sudah ada UMR-nya, ada UMK istilahnya, upah minimum, UMR, upah minimum regional. Jadi yang akan lebih besar dari UMK, perusahaan itu menetapkan gaji itu biasanya kecil kemungkinan. Kalaupun kita sebagai profesional, ya kalaupun di atas UMK pun ya nggak akan jauh lebih besar. Nah, katakanlah misalnya gaji Anda 3 juta per bulan sebagai tenaga pemula. Nah, untuk bisa penghasilan Anda itu bertambah, Anda tuh harus menunggu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun bekerja, baru Anda biasanya akan ada yang namanya kenaikan upah. Kenaikan upah itu pun ada aturan mainnya, biasanya dinilai berdasarkan kinerja kita, berdasarkan prestasi kita. Seandainya kita bekerja dengan baik, mencapai target-target perusahaan, nah bisalah kita dikasih nilai A. Tapi kalau biasa-biasa saja, sekedar lebih dari cukup, dapatlah nilai B. Kalau cukup paling nilai C. Tapi kalau prestasi Anda jelek, ya pasti Anda dapat nilai D atau E. Nah, biasanya di perusahaan nilai E atau D itu nggak ada kenaikan gaji. Nah, makanya kenapa kenaikan gaji ini berdasarkan nilai, supaya kita punya motivasi untuk bisa bekerja lebih baik, supaya kita mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar. Dan kisarannya itu dibatasi.
oleh perusahaan, nggak lebih dari 10%. Nah, kalau misalnya anggaplah nilai C 5%, nilai B 7%, nilai A 10% dari nilai gaji kita kenaikannya, dari jumlah gaji kita per bulan. Kalau C, D nggak ada kenaikan. Nah, kalau 3 juta anggaplah naik ke 10%, berarti kan 300 ribu, berarti 3.300.000 itu nunggu setahun. Nah, pertanyaannya, apa benar gaji kita naik, penghasilan kita naik, income kita naik? Gaji memang naik, income memang naik, penghasilan kita memang naik. Tapi apakah ada peningkatan kesejahteraan? Belum tentu. Karena kenapa? Bicara peningkatan kesejahteraan, artinya apa? Terjadi peningkatan kemampuan daya beli. Nah, tapi biasanya perusahaan itu menaikkan gaji kalian itu sebenarnya bukan karena memang dinaikkan income penghasilannya, tapi lebih kepada menyesuaikan dengan inflasi. Nah, seringkali kadang-kadang di lapangan nilai inflasi lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Nah, pernah sewaktu itu harga cabai yang tadi 10.000 aja bisa 100.000, yang tadi 10.000 sekilo bisa 100.000. Berapa persen itu? Bisa 100%, bisa 1000% kenaikan. Nah, sementara kenaikan gaji kita cuma 10%. Nah, seandainya ketika gaji kita naik, harga-harga barang di lapangan tidak naik, nah itu berarti memang terjadi peningkatan kesejahteraan. Karena kenapa? Ada kemampuan peningkatan daya beli kita meningkat senilai 300.000 dari sebelumnya. Tapi kalau harga naik, apakah penghasilan kita, kemampuan daya beli kita naik? Tidak. Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan? Tidak sebenarnya. Yang ada penyesuaian gaji. Nah, itulah kalau kita mengharapkan income dari bekerja sebagai karyawan. Salah nggak? Nggak salah, karena kan hidup itu pilihan. Nah, pertanyaannya kalau ditanya, apakah Anda bekerja mencari uang, pengen income yang besar? Udah pasti pengen besar kalau ditanya. Yang besar itu seperti apa? Kalau hanya 300.000, 3 juta, nunggu setahun naik 300.000, tahun depan naik lagi 300.000, dan naik 300.000, 3.300.000, 3.600.000 itu naik, nunggunya per tahun. Kapan mau banyak duitnya gitu loh. Jadi kalau bermimpi untuk punya income besar, bukan seperti itu. Income besar yang naiknya cuma 300.000 per tahun. Yang income besar tuh misalnya hari ini gaji kita 3 juta per bulan, tahun depan 30 juta, tahun depan 300 juta, tahun depan 3 miliar. Nah, itu baru namanya kenaikan income yang besar gitu loh. Tapi mungkin nggak kita dapat penghasilan income seperti yang barusan saya sampaikan, dari 3 juta, tahun depan 300 juta, tahun depan 30 juta, tahun depan 300 juta, tahun depan 3 miliar? Mungkin nggak? Dari gaji ya. Bisa nggak kita datang ke HRD besok nih, Pak, saya pengen gaji saya yang 3 juta dinaikkan menjadi 30 juta Pak. Bisa nggak kita menyampaikan ke HRD? Bisa banget. Tapi apakah HRD akan memenuhi permintaan saudara? Iya akan penuhi. Silahkan Anda cari kerja di tempat lain gitu. Nah, itu konsekuensinya. Lalu bagaimana? Ya, kalau mimpi Anda ingin punya penghasilan besar, tapi Anda bekerja sama orang lain, nggak mungkin. Pertanyaan, kenapa nggak mungkin? Jawabannya sederhana. Karena bagaimana mungkin Anda punya penghasilan besar
kalau kendali penghasilan itu tidak berada di tangan Anda gitu. Karena yang namanya kita bekerja di perusahaan sebagai karyawan, kita sebenarnya memberikan kendali penghasilan kita dipegang sama orang lain, sama ART, sama perusahaan, sama owner pemilik perusahaan. Mereka yang mengendalikan. Kalau Anda setiap bulan nanya masalah kenaikan gaji, minta kenaikan gaji terus, bagi perusahaan itu sesuatu hal yang tabu, yang nggak boleh dipertanyakan. Makin Anda banyak tanya, makin Anda dipersilahkan untuk keluar dari perusahaan, cari kerja di tempat lain. Nah, bagaimana mungkin Anda ingin punya penghasilan besar, tapi kendali penghasilannya dipegang sama orang lain. Nah, terus bagaimana solusinya supaya kita bisa punya penghasilan yang besar? Solusinya ya gampang sebenarnya. Rubah cara berpikirnya dulu. Apa itu? Ambil kendali penghasilan itu ada di tangan kita. Artinya apa? Artinya kita yang menentukan kita mau penghasilan berapa. Nah, untuk bisa menentukan kita mau penghasilan berapa, mau tak mau, kalau kita yang harus mengendalikan penghasilan itu, jadi kita harus menjadi pemilik perusahaan. Kita harus menjadi pebisnis, pelaku usaha. Artinya kita harus menjadi entrepreneur, harus menjadi pebisnis. Memang nggak gampang untuk masuk dunia bisnis, nggak gampang. Tapi kalau ingin penghasilan besar, jalannya ada di situ. Tapi kalau mau penghasilan segitu-segitu aja, jalannya sebagai karyawan. Beresiko nggak? Ya tetap beresiko, jadi karyawan beresiko, jadi pebisnis juga beresiko. Kalau jadi karyawan ya beresiko, ya penghasilan gitu-gitu aja, pas-pasan, cukup untuk kebutuhan hidup. Bahkan kadang-kadang tidak cukup. Tapi waktu kita habis, tenaga kita habis untuk bekerja untuk orang lain, tapi kendali penghasilan orang lain yang megang. Paling kita merasa kita paling pinter, paling hebat, tapi giliran untuk mengendalikan penghasilan kita, ternyata penghasilan yang kita impikan itu ini besar, kita kasih sama orang lain kendalinya. Di mana kita letak pinternya? Jadi kalau Anda mau jadi orang yang pintar secara finansial, ambil kendali penghasilan itu, jadilah entrepreneur. Jangan lupa ya subscribe, like, and komennya supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.